Ternyata itu adalah singkatan dari Ya, emang penting, cukup cukup penting. Berarti penting. itu ada balasan antara satu dua orang. Kayak istilahnya kalau di Jakarta tuh EGP, emang Oh, gue oke. pikirin. Kenapa makanya saya selalu juga membuat film di daerah supaya anak-anak di daerah tuh tidak kecil hati. Jadi mereka bisa kok, Mm-mm. bisa. Ternyata kita bisa. Setelah itu ketemu lagi Sisil lagi. Baru kita mulai semakin percaya diri. Awalnya tuh sempat saya sampai sudah mau kasih pengumuman, Mm. bukan bukan mau, bahkan sudah loh. Mm-mm. Saya sudah kasih pengumuman di Facebooknya Epen Cupen. Saya bilang Epen Cupen cukup sampai di sini saja. Selamat datang Kak Aco Irham Aco Bahtiar yang akrab disapa Kak Aco, seorang sutradara nasional. Paling ini yang sering dibilang apa? Sutradara lokal film daerah ya, Kak? Sebenarnya kalau film tidak ada pemisahan antara film daerah, film nasional, Oh sama gitu. sutradara film. Cuman mungkin sering mengangkat karya-karya yang mengandung kearifan lokal. Oke. Nah, sebenarnya yang kita mau bahas dan ngangkat di sini itu seorang di balik Epen Cupen. Nah, Epen Cupen ini sangat terkenal YouTube. di YouTube. Di YouTube. Awalnya di YouTube ya, Kak. Awalnya. Terkenal di YouTube dan sempat difilmkan juga ya. Ya, layar lebar tahun 2015. Kemudian sinetron tahun 2016, 60 Oh, episode di Global TV. oh gitu. Nah, kita nih mau berbicara sama Kak Aco. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu tentang perjalanan karir seorang Kak Aco yang apa ya, anak muda dari Merauke, keturunan sebenarnya bukan, memang dia lahir di Merauke tapi keturunannya itu bukan orang Papua, guys. Beliau ini aslinya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Jadi campuran, blasteran ya. Blasteran Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, yang lahir kebetulan di Muting di Merauke. Nah, bisa diceritakan Kak awal perjalanan karirnya dimulai dari sekolah dan sampai menjadi sutradara nasional Indonesia. Ya, ya awalnya itu sebenarnya memang saya lahir di Papua, itu ujung timur Indonesia, betul-betul di bagian dekat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Ya memang karena orang tua kan kebetulan tinggal di sana, merantau di sana. Mama suku Tolaki, bapak suku Bugis. Ya, jadi kita di sana tuh hidup di tempat yang tidak ada televisi, tidak ada listrik pada saat itu waktu masih kecil. Tapi kemudian mungkin itulah lahirlah berbagai macam kreativitas di kampung itu. Kita bisa membuat sesuatu yang tidak ada, membuat drama-drama panggung, membuat segala macam yang pokoknya menghibur diri kita. Sana bikin sandiwara radio yang kemudian itu memicu saya. Jadi ketika waktu SMA itu saya bingung, ini saya mau jadi apa sebenarnya. Sementara waktu itu teman-teman semua maunya pilihannya paling nggak jauh-jauh dari mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN. pegawai, ya kan ASN pasti ya. itu selalu pikirannya. Tapi saya bilang kayaknya saya tidak tertarik di itu. Ini apa sebenarnya saya punya ini ya, maunya nih sebenarnya setelah lulus SMA. Sampai akhirnya suatu saat tidak sengaja saya nonton acara di TPI waktu itu, judulnya Aneka Profesi. Nah itu kebetulan hari itu dia membahas tentang profesi sutradara waktu itu, sutradara film. Nah terus begitu nonton saya bilang, nah ini yang sebenarnya saya cari, yang begini. Ini yang dari waktu kecil saya tuh selalu bikin sandiwara radio kalau setiap sama teman-teman sekolah, terus kita pergi bikin pementasan kalau 17 Agustus. Nah saya bilang, ini sebenarnya saya mau. Berarti jiwa seninya udah ada dari Ada. kecil. Cuma kita tidak tahu mau ini ke mana, karena kan tinggal di kampung, jadi kita tidak tahu ini harus sekolah di mana. Nah, itu berarti memang tiba-tiba ketika ada acara Aneka Profesi itu, menurut saya itu anugerah Tuhan memberikan jalan waktu itu, diberikan jalan untuk ini kamu harus lewat sini. Ya sudah, saya tinggal bilang ke orang tua, saya mau sekolah di sekolah film.
Sudah itu saja. Saya bilang saya tidak tahu sekolahnya juga di mana. Yang penting saya lihat di acara itu terakhir tuh bahwa kalau mau sekolah di sini, mau jadi sutradara harus sekolah di kayak gini-gini. Terus dilacak lah sama om. Kebetulan ada om kita di Jakarta. Dilacak lah itu sekolah, jadi nemunya Institut Kesenian Jakarta jurusan film. Jadi, Banyak yang melahirkan sutradara kondang sekarang juga ya. termasuk Mas Gari Nugroho juga dari situ kan semuanya. Jadi saya bilang saya tidak mau sekolah yang lain. Ya sudah, masukkan ke situ saja. Kalau tidak tembus saya tunggu lagi tahun depan, saya bilang. Berarti tekadnya kuat ya, Kak? Karena maksudnya saya sudah pikir itu sudah saya punya jalan, tidak ada lagi cita-cita lain selain itu. Cuman selama ini saya tidak tahu kalau profesi itu yang disebut sutradara. Saya baru tahu setelah nonton acara itu, acara Aneka Profesi itu. Ya sudah, maka berangkatlah waktu itu ke Jakarta dan kuliah. Setelah kuliah saya menunaikan janji saya tahun 2010 untuk kembali ke kampung kelahiran itu, Muting itu. Untuk membuat film pertama di sana. Oke. Maka lahirlah film itu, judulnya Melodi Kota Rusa. Oh, itu film pertama jauh sebelum Pen Cupen ya, yang viral. Tidak jauh. Oh, nggak jauh. Setelah Pen Cupen lahir akibat kesuksesan film itu. Oh, oke. Jadi film itu sukses besar, bukan main, itu dibajak gila-gilaan sampai ke Jakarta juga. Bajakannya kita dapat. Kita tidak dapat keuntungan dari situ, tapi pembajak yang mengambil keuntungan, kita dapat popularitasnya. Oh, karena zaman dulu mungkin nggak terlalu ketat aturan undang-undang perfilman juga belum terlalu ketat mungkin ya. Karena dulu ada VCD. Oh iya, benar. Jadi mereka membajak lewat VCD, DVD, tapi kita dapat popularitasnya. Akhirnya muncullah ini pemain-pemain dari Melodi Kota Rusa itu jadi terkenal semua, Dodi, Suroso, naik semua. Ya sudah, saya bilang sekalian aja kalau kita angkat mau Papua, kisah-kisah pendek yang anekdot lucu di Papua kita jadikan sketsa komedi gitu. Nah, itu juga waktu itu iseng-iseng kita coba bikin iseng hanya untuk tayang di TV lokal. Waktu TV lokalnya Merauke, TV-nya Pemda. Waktu itu TV-nya hanya putar berita tiap hari. Saya bilang coba kita sumbang satu acara, jadi sumbang gratis. Kita buatkan, kita tayang di situ. Ternyata itu acara minta diulang-ulang terus, setiap hari diulang terus. Kita punya sketsa itu. Sampai anak-anak katanya tidak mau mandi gara-gara nonton kita punya sketsa sore-sore. Berarti sketsanya itu dia per seri, episode-episode atau? Iya, per 2 menit. Oh, Kisah-kisah pendek. Karena mop itu kan budaya tradisional di Papua yang biasanya dituturkan secara lisan selama ini. Tapi kemudian saya coba merubah ke sketsa dan ternyata menarik sekali dan akhirnya sukses. Terus kita juga coba pasarkan waktu itu pakai VCD dan dalam 1 minggu saja bisa 2.000 laris, langsung 2.000 keping. Ternyata antusiasnya tinggi. Ya sudah, terpaksa dengan sendirinya semuanya tuh berjalan. Jadi tidak dipaksakan, kita tidak pernah berpikir bahwa ini akan sukses. Dia kemudian meledak dengan sendirinya secara organik, diburu oleh orang-orang. Berarti yang Melodi Kota Rusa dan Pen Cupen itu Kak Aco masih berkarirnya di Merauke pada saat itu? Iya, itu janji saya. Karena waktu itu saya bilang ke teman-teman saya, itu para pemain Pen Cupen itu teman-teman kecil kayak gitu. Jadi saya bilang nanti kalau saya sudah selesai kuliah film, nanti kita datang sini bikin film. Dan gitu saya tunaikan. Saya bikin dan mereka pun jadi artis semua. Oh iya, yang saat ini kita kenal Dodi. Ya. Pen Cupen itu idenya dari mana? Apakah yang kayak Kak Aco bilang yang keluar anekdot dan juga istilah-istilah dari Papua itu yang tiba-tiba terucap, atau memang ada konsep tersendiri untuk membuat Pen Cupen ini? Iya, Pen Cupen itu sebenarnya dia kuat di konsep di belakang layarnya. Jadi memang segala sesuatu kita create semuanya, termasuk konsep Epenka Cupento itu kan singkatan waktu itu jadi istilah di sana. Emang penting kah? Oh, Cukup itu penting. singkatan. Oh, kirain itu kayak istilah-istilah yang biasa orang tiba-tiba terucap gitu. Ternyata itu adalah singkatan dari emang penting, cukup penting. Berarti itu ada balasan antara 1-2 orang. Kayak istilahnya kalau di Jakarta tuh EGP. Emang. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi istilah itu kemudian menjadi populer sekali dan juga akhirnya mengangkat ini anak-anak ini semua. Makanya sampai sudah 5 generasi tuh Pen Cupen. Setelah Dodi kan ada lagi tuh muncul Cello, Nato. Kemudian sampai sekarang, sampai akhirnya lahir kan juga
bintang Epen Cupen yang bukan dari Papua juga. Oh, Alam Konawe iya yang iya berasal dari benar-benar. Konawe. Iya. Kampung ibu saya. Oh iya, jadi bukan hanya di Papua, tapi Kak Aco juga sudah ke Kendari. Nah, untuk Epen Cupen ini kan terkenalnya di YouTube dan sempat dibuat film atau sinetron ya? Sinetron ya? Dua-duanya. Oh, sinetron juga. Ya, film tahun 2015 oleh Rapi Film, PH yang besar di Indonesia, dan juga sinetron 60 episode di Global TV oleh MNC Pictures. Oh, Waktu itu. hebat Itu juga ya. akibat kepopulerannya waktu itu di YouTube. Film YouTube. YouTube. Waktu itu kan populer itu. Dan mungkin karena keunikan ya, karena dianggap kan unik. Epen Cupen itu sebelum ada Epen Cupen, mungkin orang menganggap bahwa wah, biasa kita di Papua tuh terlalu serius. Mm-mm. Orang Papua tuh serius sekali, tidak pernah bercanda. Tapi setelah melihat Epen Cupen bahwa ternyata banyak jiwa-jiwa humor juga dari. Tapi itu karena di-create ada skenarionya nggak? Ada yang nulis gitu ceritanya? Iya, untuk awal-awal tuh saya sendiri yang Oh. bikin ceritanya semua di-create. Kemudian kita memang ada bantuan dari editing. Dan hampir seluruh sketsa Epen Cupen memang yang dulu-dulu ya, yang dulu. Kalau yang sekarang sudah banyak tim yang lain yang ngerjain. Kalau dulu-dulu hampir semua saya yang kerjakan sendiri. Karena saya yang tahu bagaimana vibes-nya Epen Cupen bisa dapat mau Yeah. Papua, jadi betul-betul saya yang lakukan sendiri. Dan beberapa dari anak-anak itu memang dibentuk karakternya sesuai dengan diri mereka sendiri. Jadi kita tidak menyuruh mereka menjadi orang lain, tapi mereka menjadi diri mereka sendiri sehingga itu kesannya natural. Jadi nggak kayak dibikin-bikin gitu. Oke, jadi di film pertama yang Melodi Kutarusa sudah sampai saat ini sudah berapa film yang Kak Aco produksi? Sebagai sutradara punya PH juga ya? Ya, itu perjalanan panjang. Setelah Melodi Kutarusa itu kan kita bikin film dengan apa adanya. Dengan alat yang seadanya, hanya pinjam-pinjam dari kamera wedding gitu. Waktu itu punya adik saya kan, ada perusahaan wedding di sana. Setelah itu saya mulai merambah karir ke Jakarta semenjak Epen Cupen The Movie. Oh, berarti kembali lagi ke Jakarta. Dipanggil oleh Rapi Film, kemudian ada lagi dipanggil sama MD. MD Pictures bikin film Security Ugal-ugalan yang Om Indro Yang Markop. Syahrini. Syahrini itu keduanya. Oh. Sequelnya dari Security, Bodyguard. Oh, beda. Oh, yang ugal-ugalan itu ada dua. Ada dua, itu ada dua macam, sebenarnya ada tiga tapi hanya dua waktu itu yang sempat dibikin. Jadi yang pertama yang Om Indro, yang kedua sama Syahrini. Nah di situ akhirnya makin ini lagi, kita kemudian habis itu mulai mengembangkan bikin PH sendiri kan, mulai bikin Rumah Semut Film. Nah itu kita mulai produksi pertama yang Molulo, justru di Kendari. Oh, yang film Molulo yang pemainnya juga menggunakan bakat-bakat akting anak-anak lokal. Berarti sempat casting juga di sini. Semua produksinya full dari Kendari. Tapi ada juga kan Andi Arsil waktu itu. Oh iya, benar-benar karena film Molulo ini kan mengangkat kisah nyata ya dari ya kisahnya bapak saya yang dijodohkan di Makassar, kemudian dia lari ke Kendari, ketemu gadis Tolaki. Iya, karena itu sempat viral dan alhamdulillah sukses juga ya Kak yang film ini. Nah sebenarnya saya mau tahunya tuh perjalanan karirnya yang dari Jakarta, kuliah ke Jakarta, terus kembali menunaikan janji bersama teman-teman kecilnya yang Dodi, Pace Dodi ya biasa dibilang, dan lain-lain. Terus kembali lagi ke Jakarta, alhamdulillah. Sampai saat ini Kak Aco udah berapa film yang tadinya? Udah banyak berarti ya? Yang terakhir ini yang sedang digarap yang film Sahabat Anak, Kaseto. Oh iya, yang kemarin. Kalau tidak salah mungkin sudah menjadi film yang ke-20. Yang ke-20? Ya. Wah banyak juga ya. Tapi tidak semua kan film yang saya bikin itu tayang di bioskop. Ya, kayak Melodi Kutarusa kan tidak tayang di bioskop, tapi dia sukses ya kayak gitu, diputar di gedung-gedung di Papua. Oh, tidak ada rencana buat jual nggak di PH? Maksudnya Melodi Kutarusa itu kan sempat viral di masanya. Kalau misalkan ditawarkan lagi ke PH untuk ditayangkan di bioskop, karena itu kan nggak apa ya? Nggak bisa, karena bisa, kita ya? bikinnya dengan alat seadanya. Oh, itu beda? Beda, dibuat dengan kamera yang apa adanya, alat seadanya, editing sendiri. Jadi standarisasinya belum bisa masuk bioskop. Oh, lain. siapa tahu mau
Reborn, di remake, Reborn, Melodi Kota Rusa Reborn, rusanya yang di Reborn apa gimana? Cuma sampai sekarang saya belum tertarik sih untuk bikin reborn dulu karena masih banyak ide-ide baru yang belum direalisasikan. Oke, ya menarik sekali. Nah, di balik sosok seorang kreator nih, sutradara kondang nasional, di balik suksesnya Epen Cupen. Nah sekarang kan Epen Cupen tuh suksesnya di YouTube. Sekarang kayaknya agak kurang ini ya, kurang penayangan, uploadan di YouTube. Itu ada kendala apa gimana Kak? Memang sudah saatnya saya ingin kembali ke niat dasar dari awal. Dari awal kan memang kita bikinnya tuh bukan untuk komersil seharusnya. Yang tadi saya bilang hanya untuk menghibur, tadinya hanya untuk iseng-iseng. Tapi kemudian ini kan berlangsung dengan cepat ini. Wah, bermacam-macam tawaran datang dari ini, minta diiklankan, minta ini endorse ini apa semua. Dan tidak semua saya terima. Tidak semua saya terima. Kalau saya lihat ternyata ini tidak sejalan dengan kita punya visi misi, ya saya tolak. Karena memang dari awal saya pikir ini bukan produk komersil sebenarnya. Jadi makanya sengaja memang saya tidak terlalu lagi mengejar untuk kayak orang harus AdSense atau tidak. Kita apa yang kita mau bikin udah kita bikin baru tayangkan. Jadi bukan untuk mengejar harus dapat pemasukan sama sekali, tidak. Itulah makanya alasannya kenapa channelnya tidak terlalu aktif akhirnya. Dan channel itu pun sudah ditawar berbagai macam orang, saya bilang tidak dijual. Oh sudah sempat ada yang nawar. Banyak sekali yang nawar dengan harga-harga tinggi. Soalnya mungkin kalau udah berpindah tangan esensinya udah beda lagi ya. Betul. Dan mungkin ke depannya memang saya akan kembangkan tidak hanya lagi ke komedi Papua tapi ke komedi Timur. Oh jadi sebenarnya tuh Epen Cupen yang mungkin orang biasa berpikir Epen Cupen itu ciri khasnya ke Papua. Tapi sebenarnya itu gimana? Apa memang benar Epen Cupen itu khusus hanya komedi Papua? Kalau saya bikin dari awal kan sebenarnya tidak semua hanya orang Papua yang main. Ada juga Mas Roso di dalamnya. Oh yang Jawa itu. Iya, ada ya Alam bener. Konawe. Yang Tolaki. Tolaki. Jadi menurut saya itu adalah komedi Indonesia Timur. Ada Ambon, ada NTT, ada Flores, Sulawesi masuk. Jadi saya pikir kedepannya memang pokoknya seluruh Indonesia Timur, gaya anekdotnya kita masukkan ke situ. Jadi bukan hanya Papua saja. Jadi ada kolaborasi nanti. Oh berarti ada rencana nggak buat Epen Cupen series Tolaki Sulawesi Tenggara 4 etnis ini? Dulu sudah pernah. Oh sudah pernah? Yang apa tuh sama waktu itu yang Cello ya, Cello pernah tuh kolaborasi sama yang Pak Denny kalau nggak salah. Oh udah. Ya, sudah pernah ada. Tapi ada tayang di YouTube. Tayang dan penontonnya banyak sampai jutaan. Gitu. Jadi menurut saya nanti kita akan kembangkan lagi berikutnya di Kendari ini, misalnya kita buat perpaduan Alam Konawe lagi. Ada Tolakinya, gitu. terus ada Munanya, Betul. ada Buton, ada Bombana Moro Nenenya, Ya. bisa jadi ya. Tetap juga kalau mau pakai anak Papua bisa, anak Papua kan bisa. Tinggal kita Iya, panggil. berarti ada peluang buat teman-teman yang ingin mencoba karir komedi bersama Epen Cupen series Sulawesi Tenggara ya. Karena sebenarnya Sulawesi Tenggara ini unik juga karena dalam satu provinsi kita ada 4 etnis kan. Jadi untuk membuat series Epen Cupen series yang baru itu sebenarnya agak lebih mudah. Kemarin kan kita mengundang juga ada Waude Kartini, si konten kreator Kendari juga itu berbakat. Kan logatnya juga hampir-hampir mirip dengan logat Papua. Iya, iya sih. Berarti untuk teman-teman yang ingin mencoba berkarir di Epen Cupen itu ada syaratnya nggak Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang penting lucu aja ya. Epen Cupen itu saya jadikan sebagai wadah untuk menampung anak-anak yang selama ini mereka bingung mau kemana. Sama seperti tadi yang saya cerita. Saya ketika ingin jadi sutradara tapi saya tidak tahu harus di mana saya wadah saya. Akhirnya menemukan yang sekolah itu kan, sekolah film. Nah, itu yang kemudian saya coba buat di daerah-daerah karena saya pikir banyak anak-anak punya bakat tapi mereka bingung mau kemana, siapa yang angkat kita ini, siapa yang memberikan kita wadah. Mungkin mereka juga bikin tapi hanya sekelas lokal saja, tidak ada yang angkat ke nasional. Nah, inilah saatnya saya memberikan mereka kesempatan untuk bisa juga tampil di nasional seperti
Alam Konawe yang sudah berapa kali saya beri kesempatan main di film nasional. Oh ya, hebat sekali, karena di Kendari, di Sulawesi Tenggara tuh khususnya di Kendari sudah banyak teman-teman konten kreator. Mereka buat cerita, naskah-naskah cerita yang menyuguhkan itu lucu-lucu juga, di balik ada pemasukan, endorse dan lain-lain. Jadi mungkin bisa ikut gabung ya, berkesempatan untuk ikut di Epen Cupen series Sulawesi Tenggara ini. Ya tidak harus sebenarnya juga berjudul Epen Cupen juga. Oh begitu. Apa saja bebas. Tapi channelnya. Oh channelnya masuk. Ya, tapi nama programnya nanti mau dibuat apa bebas. Karena yang penting pokoknya dia komedi dari Indonesia Timur. Ini kan maksudnya Kak Aco sebagai, ya itu tadi, memberikan wadah bagi teman-teman, sebagai fasilitator juga. Jadi kan sebenarnya mereka. Iya, sebenarnya kan banyak teman-teman yang punya bakat tapi hanya sampai di sini saja. Betul. Melalui Kak Aco kan bisa sampai di Jakarta, karena semua apapun yang kita perbuat itu, entah komedi, sketsa dan lain-lain, memang harus nyampe ke Jakarta ya untuk bisa viral, apa gimana? Sekarang kan gampang banget tuh viral. Iya, justru itu tantangannya. Jadi dulu waktu saya pertama kali bikin di Merauke, Melodi Kota Rusa itu kan hanya tayang di Merauke waktu itu, tidak tayang di Jakarta, hanya di Papua, segala macam apa kita keliling-keliling daerah. Nah, di situ kan saya tertantang ketika ada misalnya seorang wartawan, dia bilang kok hanya bisa bikin film yang hanya di sini doang, nggak bisa bikin film nasional. Nah itu yang bikin saya akhirnya tertantang. Akhirnya ya saya berusaha keras mewujudkan dan berhasil. Oh anak-anak itu ke nasional akhirnya. Ya jadi kadang kayak kritikan-kritikan itu kita jadikan cambuk dan berhasil kita ini. Nah makanya kenapa saya ingin apa yang saya sudah pernah alami ini harus juga kita berikan itu ke anak-anak yang baru. Menjadi inspirasi untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak daerah ya, khususnya di Kendari, karena Kak Aco ini putra daerah. Dan tadi yang saya cerita, saya lahir di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada televisi. Benar-benar. Jadi maksudnya berarti motivasinya harusnya tinggi dong. Kalau kalian saja yang lahir di tempat yang ada fasilitas. Apalagi sekarang zaman era digital, apa-apa bisa diakses, viral dikit langsung masuk TV. Iya, makanya saya bilang jadikan kisah hidup saya jadi motivasi juga bahwa bisa kok, siapapun bisa, mau anak dari kampung kecil itu cello itu kan diambil dari betul-betul dari kampung, tapi kan bisa juga semuanya Dodi. Jadi memang harus anak-anak daerah itu punya kepercayaan diri tinggi. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan mereka berkesempatan untuk main film juga di Jakarta ya. Sudah terbukti. Ini ada Alam ya kemarin. Bukan cuma Alam kan, ada juga cello. Oh iya, yang dari daerah Papua. Jadi Kak Aco bukan hanya di Papua saja, sekarang ekspansi atau apa ya? Iya, dan ketika mereka berkarir di Jakarta, ya sudah, dia sudah dikontrak sama PH lain. Saya ya ikhlas. Tapi ada manajemen yang membawahi itu nggak? Karena kan seperti Kak Aco tadi bilang, di YouTube tidak terlalu mengharapkan AdSense-nya, hanya yang penting maksudnya karena dibuat dari hati, karena Kak Aco kan lulusan IKJ juga, jadi memang betul-betul buat sesuai hobi, sesuai passion-nya, tidak terlalu mengejar AdSense-nya di YouTube. Nah, untuk manajemen itu sendiri ada nggak? Karena kan biasa ada hak cipta, undang-undang hak cipta itu kayak gimana? Nah, ini juga yang kadang mungkin orang pikir tuh kayak mungkin kita komersialkan, ada manajemennya. Saya juga sampai hari ini tidak ada sebenarnya manajemen yang kayak misalnya melarang anak-anak itu kalian gak boleh ngambil job ini. Saya bebaskan, silakan kalian mau main di mana, kalian dapat uang, tidak usah dipotong sama sekali juga. Oh, jadi selama ini yang teman-teman yang dari Papua Epen Cupen tuh nggak dibawa manajemen? Dia semacam manajemen itu mereka di Merauke. Di Merauke ada koordinatornya, yang adik saya itu yang dulu minjamin kita alat-alat semua. Tapi itu pun mereka ibaratnya lebih kepada maksudnya mengkoordinir kalau ada job-job yang masuk supaya disaring. Tapi kalau untuk ibaratnya manajemen yang kemudian misalnya mereka main di film lain terus kita antarin mereka terus nanti dipotong berapa persen, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi silakan kalian main, silakan apa, bebas. Berarti yang penting nggak
menyalahi apa ya? Iya, yang penting tetap jaga nama Epen jangan dirusak. Terus juga kalau kalian sudah besar tetap jangan lupa ke kita. Maksudnya kalau kita mau pakai, kita mau main-main lagi sketsa, ayo kita bikin lagi gitu. Berarti tidak hanya film komedi sketsa, ada juga yang melodramanya. Kemarin yang film Molulo 1 terinspirasi dari kisah nyata Iya. keluarga ya, orang tua. Itu film keluarga. Untuk film horor sendiri udah pernah gak, Kak? Sudah juga. Oh, sudah juga. Iya, kan pernah yang apa bekas rumah sakit ya dulu di Oh, ini syutingnya di sini kemarin ya. Iya, waktu itu. Itu emang kenyataan itu. Iya, kan diambil dari urban legend sini kan gitu. Hmm. Nah, itu kan ada juga tuh anak Epen ikut main. Oke, jadi ini sekarang projectnya lagi mau direct film Sahabat Anak ya, bersama Kaseto. Yang kemarin Kaseto juga sudah berkunjung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu berkat Kak Aco juga, karena kebetulan Kak Aco sebagai PH yang mendirect film ini, sutradara, sebagai sutradaranya juga. Sutradara dan juga produser. Oke. Sutradara dan produser. Nah, Kak Aco ini waktu kuliah itu ada kendala apa nggak? Karena kan ini dari Merauke nih, otomatis kan yang Kak Aco bilang kita kurang teknologi lah, tidak mengakses teknologi, lampu pun tidak ada. Tiba-tiba ke Jakarta merantau, bertemu sama Om, difasilitasi. Ada apa kesusahan atau tantangan tersendiri nggak untuk kuliah di situ? Ya pasti, karena saya langsung dari Papua itu belum pernah lihat kota besar langsung ke Jakarta. Jelas pasti saya dianggap apalah kampungan lah, pokoknya diketahui. Datang pertama ke masuk kampus itu pakai baju kayak orang kantoran, padahal ternyata yang datang bajunya baju Iya, karena akses informasi tidak sampai ya. Ya dulu kan tidak ada, dan juga dari dialek kita kadang mereka nggak mengerti kita ngomong apa. Karena memang betul-betul dari kampung yang langsung datang ke kota. Tapi banyak kelebihan saya juga yang waktu itu tidak dimiliki teman-teman saya. Karena ketika disuruh membuat sebuah cerita, saya itu paling jago bikin cerita dalam waktu berapa detik. Karena saya hidup di tempat yang tidak pernah lihat televisi. Jadi imajinasi tinggi dibanding ada teman-teman yang terbiasa nonton, kan jadinya mereka tidak berimajinasi lagi. Kayak template gitu. Iya, jadinya susah untuk berpikir, berimajinasi, karena kalau kita di sana itu kan kita harus berhayal. Tidak ada televisi. Ya, benar-benar. Ada nggak tantangan tersendiri, merasakan perbedaan yang besar di kala menjadi sutradara dan juga menjadi produser? Ya, itu sebenarnya memang dua tantangan yang berbeda. Ketika kita jadi sutradara, kita kan di-hire, hanya bekerja untuk membuat sesuatu. Tapi ketika kita menjadi produser, kita juga dituntut manajemen, berbisnis. Kita belajar juga berbisnis, bagaimana cara film ini bisa dijual, bagaimana film ini bisa menarik, bagaimana meng-hire kru, meng-hire pemain. Jadi menurut saya itu tantangannya berbeda memang, dan saya memang menyiapkan itu untuk proyek regenerasi, karena saya memang menyiapkan dari dulu semuanya langkah-langkah ke depan. Misalnya menyiapkan, sempat saya juga membuat regenerasi anak-anak Papua, saya jadikan asisten sutradara. Kemudian suatu saat saya sudah berpikir ketika saya nanti jadi produser kan tinggal mereka nanti yang meneruskan. Jadi semua saya sudah siapkan seluruhnya. Siapa nanti yang menggantikan saya, siapa anak-anak dari daerah ini yang kita didik kemudian mereka akan menjadi penerus. Jadi makanya berarti saya harus jadi produser, karena dengan begitu saya bisa lagi memberi wadah untuk mereka untuk berkarya. Repot nggak jadi sutradara sekaligus produser? Kalau saya pikir ya memang repot, jujur aja jujur aja susah membagi waktu. Cuma memang harus saya lakukan karena itu tadi, karena kita punya pikiran untuk masa depan. Kalau kita hanya menjadi pekerja, ya maka kita tidak akan pernah bisa memberikan peluang untuk teman-teman kita lainnya suatu saat. Terus kalau menjadi sutradara dan produser itu kan kita otomatis terjun di dunia entertain ya, disebutnya dunia entertain. Kak Aco sudah terbiasa di
kelilingi artis-artis besar, artis lokal, bukan hanya anak-anak muda berbakat, tapi juga menghadapi artis-artis nasional. Ada nggak rencananya Kak Aco anaknya mau dijadiin artis? Eh, ya ini susahnya saya ini orang yang tidak mau melakukan sebuah nepotisme juga. Nah itu jadi kalau siapapun dia, mau saudara saya, mau anak saya, kalau memang dia mampu, ayo silakan. Tapi ikuti prosedur. Gitu. Tapi kalau memang tidak mampu, ya jangan. Biarpun kamu mau siapa saya juga, mau anak saya juga apa, kalau tidak mampu, ya jangan dipaksa. Itu aja. Tapi anaknya Kak Aco ada nggak yang menerusin ini bakatnya jadi sutradara? Ya akhirnya memang caranya kita harus dorong mereka dari kecil. Mereka sering melihat dari kecil ya Dan juga dimasukkan aktivitas. sanggar. Oh, Dimasukkan ke sanggar. Akhirnya ada sanggar Ananda, Kak Aditya Gumai. oh yang sanggar yang Olga Membaca. Syahputra almarhum. Banyak sudah menghasilkan berbagai macam artis-artis juga yang besar. Jadi saya pikir waktu saya masih di Papua sana, saya nonton Lenong Bocah, saya bilang suatu saat kalau saya punya anak saya kasih masuk di sini. Oh, memang udah rencana dari awal ya, sebelum beristri dan sebelum punya anak. Dan akhirnya Oke. benar. Saya tuh apa yang saya pernah janjikan dalam diri saya harus wujudkan. Itu juga mungkin saya punya sifat yang memang bawaan dari bapak saya sih. Gitu. Kalau kita ngomong harus kita wujudkan, mau kapan pun, mau 10 tahun kemudian juga, tapi harus diwujudkan. Berarti memang Kak Aco harus berucap yang positif. Betul. Dan yang baik-baik ya. Tapi kadang ada yang ini juga yang ajaib, baru kita ucapkan sekarang, bulan depan terjadi. Ada. Kita hanya ngalor ngidul cerita tentang film. Oh, nanti kita mau bikin film. Tiba-tiba bulan depan dibikin. Iya ya. Salah satunya itu bekas rumah sakit. Tapi produsernya Kak Aco juga atau ada dari lokal dari sini? Waktu itu produsernya teman ada dari Jakarta. Dia waktu itu kan bilang, ini ada duit segini nih, bagusnya kita bikin film apa. Uangnya kecil sekali lah. Tapi kemudian karena kita berkreasi, bukan karena kita terbatas oleh dana ya, udah kita sesuaikan ceritanya dengan dana itu, jadinya dan bisa terwujud dan lumayan. Alhamdulillah filmnya juga sukses dan dibeli oleh Astro Malaysia, tayang bioskop. Dan Tapi itu haknya kemana? Ke PH atau yang ke produser? ke produser. Oh. Dan tapi terakhir sudah dibeli oleh Rapi Film lagi. Diambil. Oke, kembali lagi ke sanggar Mas Aditya Gumai itu. Itu khusus acting apa kita tuh masuk sanggar emang dari kecil apa nggak apa-apa udah gede? Dia terbuka dari mulai yang kecil sekali juga ada. Dari mulai kecil juga ada. Minimal ya paling 5 tahun kali ya. 4 tahun. Sampai yang besar juga remaja ada. Dia tuh ada 1 bulan tuh ada 4 kayaknya. Ada acting, ada dance, ada MC. Oh, berarti beragam ya, khusus yang dunia seni, talenta, entertainment. talenta, ya. Oke. Nah, tadi Kak Aco kan udah beberapa menggarap film. Anaknya juga beberapa yang tertarik untuk terjun ke dunia seni. Tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa ya, karena ngelihat dari awal karirnya bapaknya. Ya, memang kalau yang anak kecil yang misalnya yang pengen acting, kita kasih masuk sanggar. Kayak gitu. Jangan dipaksa suruh acting gitu, jangan. Kalau dia tidak mau ya sudah, tidak usah. Tapi udah pernah ada tawaran nggak mereka acting masuk film? Kalau yang besar kan sudah pernah main sinetron berapa kali, bahkan pernah FTV juga. Oh, udah. Ya, cuman kan ternyata dia tidak tertarik untuk jadi pemain. Dia bilang malah dia pengen jadi sutradara. Oh, kayak Kak Aco ya, Iya. menarik ya. Makanya saya bilang ya sudah masuk IKJ lah kalau begitu. Nah, ini kan Kak Aco biasa kalau syuting film itu lama. Ada durasi waktunya ya, berhari-hari. Nah, pada saat antar anak ke sekolah itu gimana? Ada bedanya nggak pada saat ngedirect suatu film sama menjadi orang tua pemain? Itu gimana rasanya? Nah itu cerita lucu memang. Jadi saya biasa syuting film itu kan santai kan, kita kan syuting, kita tidak tahu pemain menunggu kadang lama. Ya karena as directornya, movie director. Kalau kita kan kegiatan terus, tapi pemain kan sampai suatu saat saya antar anak saya lagi syuting waktu itu di Sanggar Ananda, sudah lagi sedang bikin sinetron itu waktu itu, sinetron apa Lenong apa tuh yang legenda. Nah di situ baru saya rasain di calling pagi, tapi
nunggu baru take siang gitu. Oh begini rasanya ya, ternyata kita jadi pemain ya. Berarti ada. Betapa susahnya ya ternyata jadi pemain, kita nunggunya. Oh iya. Nah, semenjak itu saya setiap syuting sekarang saya selalu perintah ke bagian telco yang nanti callingnya kalau sudah mau take aja ya, baru calling mereka datang. Berarti emang ada sudah berbagai posisi ini, udah jadi sutradara oke, produser oke, sampai jadi nganter anak syuting iya, juga. jadi orang biasa datang ke lokasi nonton gitu. Oke. Tapi ternyata memang capeknya minta ampun. Capek ya. Berarti ada pesan-pesan nggak buat teman-teman konten kreator yang ingin meluaskan sayapnya, yang ingin main film, ingin main sketsa atau menjadi artis? Ada nggak pesan-pesannya dari Kak Aco sebagai sutradara dan produser? Ya, kalau saya sering memberikan sebuah contoh, karena di mana-mana kita itu punya mimpi ketika melihat sebuah contoh. Misalkan kenapa anak Papua itu kemudian mereka menjadi komedian? Karena sebelumnya kan sudah pernah ada komedian nasional yang bernama Ade Juwita. Oh iya, yang di film hantu ya, itu ya, Jembatan Ancol. Ya, jadi selalu hal-hal seperti itu memotivasi anak-anak yang berikutnya bahwa kalau sudah ada yang seperti itu berarti pasti kita bisa. Kenapa makanya saya selalu juga membuat film di daerah supaya anak-anak di daerah tuh tidak kecil hati, jadi mereka bisa kok, bisa, ternyata kita bisa. Karena seperti yang saya rasakan waktu yang saya cerita tadi, ketika saya masih di kampung, saya tidak tahu apa-apa, saya harus sekolahnya di mana, saya harus menjadi apa, karena waktu itu informasinya tidak ada sama sekali. Saya tidak melihat televisi waktu di kampung. Saya baru nonton acara Aneka Profesi yang tadi saya cerita itu di kota, di rumah om saya yang punya televisi. Kita di kampung nggak ada televisi. Makanya teman-teman yang di daerah itu mereka akan termotivasi ketika melihat ada yang sukses, ada teman-teman yang sukses. Cuman memang untuk menuju ke kesuksesan itu dibutuhkan memang sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Jadi bukan kayak satu kali langsung dipikir mau langsung sukses, tidak. Berarti memang harus konsisten dan sabar. Dan intinya jangan melupakan ciri khas masing-masing ya. Betul. Epen Cupen waktu dibikin pertama kali, kalau saya tidak sabar mungkin sudah bubar, mungkin sudah tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu saya tidak sabaran, saya ingin maksudnya dia itu sukses secara mungkin karena effort dan semangatnya itu kemarin meledak, terkenal, jadi mau langsung ini pasti bisa ini. Ya. Terutama ketika kita pergantian pemain, waktu Dodi sempat menghilang tuh. Sempat ada. Dodi ketika sukses kan waktu itu dia kembali, keluarganya ambil dia. Oke. Adalah sesuatu yang ini diambil kembali, dan kemudian saya berpikir bagaimana saya untuk menggantikan Dodi, sementara orang sukanya dia. Maka lahirlah akhirnya Cello dan Nato itu kan. Walaupun dengan susah payah itu. Awalnya orang tidak terima, orang tidak lucu, lebih lucu Dodi. Sempat sakit hati juga kita. Sama kan ada yang Cecil ya, ada Cecil juga yang main di sinetron itu. Cecil itu generasi ketiga malah setelah Cello Dodi itu, Cello dan Nato. Setelah itu ketemu lagi Cecil lagi, baru kita mulai semakin percaya diri. Awalnya tuh sempat saya sampai sudah mau kasih pengumuman, bukan mau, bahkan sudah loh. Saya sudah kasih pengumuman di Facebooknya Epen Cupen, saya bilang Epen Cupen cukup sampai di sini saja. Tapi itu mungkin bisa menjadi penonton ataupun penggemar Epen Cupen tuh jadi penasaran loh kok gini, jadi menjadi tantangan tersendiri juga kan untuk membuat reborn, ada seri berikutnya. Waktu itu memang betul-betul penonton tidak bisa terima masalahnya, tidak mau menerima Dodi diganti. Waktu itu tidak ada yang bisa terima, mereka bilang tidak lucu, tidak akan bisa Epen Cupen jadi lucu kalau tidak ada Dodi. Nah akhirnya disitulah saya berpikir untuk merubah strategi kreatif. Kesalahan saya waktu itu adalah kita terlalu bertumpu pada sosok satu pemain, hanya menjual satu pemain profilnya dia. Maka saya harus sekarang membuat kuat ke semua pemain. Kesalahan saya di awal tuh saya hanya menguatkan di Dodi seorang. Berarti menjadi evaluasi juga Epen Cupen untuk berikutnya. Betul, akhirnya saya kuatkan semua nih, Dodi, Cello, Nato, Cello, Sisil, Maria dan lain-lain. Dikuatkan karakternya, dibentuk cerita yang lebih menarik, akhirnya naik.
pelan-pelan naik. Dan akhirnya orang mulai lupa sama Dodi. Mm-mm. Orang mulai lupa malah sama Dodi. Sampai akhirnya Dodi bergabung kembali ketika Epen Cupen sukses besar. Ketika difilmkan, di sinetron kan, baru Dodi telepon, Aco saya minta maaf. Gini, Oh, jadi mungkin dia sempet itu kali karena melihat teman-temannya. Jadi mungkin dia merasa bahwa mereka tuh nggak bisa tanpa saya kali. Iya, awalnya begitu mungkin. Akhirnya setelah sudah sukses baru Dodi bilang tuh, itu seharusnya saya yang di sana katanya. Berarti menjadi evaluasi bagi pemain juga semua. Iya, tapi itu membuktikan juga bahwa kekuatan kreator di balik itu semua yang membuat itu semua kembali hidup. Kalau mau dipikir tuh sebenarnya sudah mati itu. Gitu. Tapi kemudian saya coba mengkreat kembali, membesarkan lagi nih nama-nama karakter-karakter mereka, dan branding Epen Cupennya dinaikkan. Nah itu baru akhirnya naik. Sekalipun awalnya kita itu, ya itu tadi saya bilang, ini project non profit sebenarnya Iya, awalnya. benar-benar karena profitnya kembali ke mereka pemain juga. Ya, sebenarnya bukan proyek komersil. Itulah makanya ketika sudah saya pakai strategi dan kemudian membesar, makin besar sampai diundang Pak Presiden segala macam, pernah juga untuk mendampingi Pak Presiden keliling Papua. Makin besar kita, diwawancarai oleh luar negeri segala macam. Stasiun TV sampai datang ke sana ngeliput kita 1 minggu, Metro TV sama TV One. Di situ saya baru sadar, wah jangan kita komersil banget ini. Ini kan awalnya kita soalnya pikirannya bukan untuk komersil. Nah, makanya mulai diredam lagi sekarang. Kita meredam karena juga ketika itu besar sekali, saya kasihan ada beberapa anak-anak yang lupa. Mereka lupa kepada asalnya akhirnya. Berarti kayak shock culture gitu. Ya, wajar semuanya begitu, karena kan tiba-tiba kita populer, dipuja-puja, dikasih job dari mana-mana gitu. Walaupun ya mereka sendiri yang nikmati. Saya sebenarnya senang, saya ketawa, saya senang, maksudnya melihat mereka sukses, saya senang. Tapi ketika mereka mereka lupa. Ketika sukses dan lupa dengan saya juga, dengan semua yang membesarkan mereka, ya lama-kelamaan juga jatuh sendiri. Oh, berarti memang tetap dikontrol ya. Berarti sekarang apa kabarnya mereka? Iya, rata-rata sudah punya pekerjaan, sudah pulang ke daerahnya dan sudah. Oh, tapi sudah tidak di entertain lagi. Tetap. Jadi saya menyerahkan sekarang tuh manajemennya ke Merauke, ke adik saya. Jadi saya sudah tidak di situ. Berarti aroma-aroma kita akan Epen Cupennya itu akan sekarang lebih fokus ke Sulawesi Tenggara, Ya, guys. sekarang bebas untuk dikreasikan ke hal-hal yang lain. Karena kalau Epen Cupen yang Papua itu sudah dipegang oleh manajemen di sana. Oke. Sebenarnya saya mau nanya Kak Aco, dari berkarirnya itu dari tahun berapa? Dari karir, kalau mau dibilang karir kan Film pertama ya mungkin. itu Melodi Kota Rusa 2010. 2010. 2009 di syuting, 2010 diedarkan, tapi hanya bioskop sana ya. Bioskop, bukan bioskop. Jadi itu bioskop daerah yang zaman dulu kita sulap kembali. Ada tidak sampai sekarang tuh film harapannya Kak Aco tuh ada salah satu yang buat film yang menurutnya keinginan terbesar tapi sampai sekarang belum terwujud? Banyak sebenarnya, bukan cuma satu. Banyak ya. Jadi ada beberapa konsep yang memang saya sudah buat sejak lama, bahkan sudah ada yang pernah saya tulis waktu masih kuliah 20 tahun lalu pun ada. Dan memang belum berkesempatan untuk dibuat karena memang kan membutuhkan pendana, produser, investor kan gitu. Walaupun saya juga sudah punya PH sendiri, tapi saya belum bisa untuk produksi sendiri secara utuh. Pasti mencari join partner. Misalnya setengah-setengah gitu misalnya. Iya. Belum bisa untuk sendirian, belum. Karena kan sekarang dunia film tuh yang production house tuh dikuasainya oleh PH-PH besar ya. Ya, kebanyakan PH yang sudah matang semua. Kita ini kan PH kecil, masih baru. Dan susahnya kalau kita punya konsep itu, kalau kita bawa ke sana pasti diacak-acak nanti takutnya. Oh, jadi dia sudah tidak orisinil ya? Ya, makanya kadang susah kita mau ngomong kalau kita kerja sama PH-PH besar itu, ya sulit saya mau ngomong gimana karena karyanya bukan orisinil punya kita, pasti sudah dicampur oleh yang pemilik modal. Oke. Ada rencana nggak buat film lagi setelah
Sahabat Anak ini kan film nasional. Untuk film daerah sendiri ada rencana nggak? Yang kemarin kan yang terakhir Coto versus Kondro itu sukses sudah nggak sih? lama. Oh lama ya? Itu sudah lama syutingnya. Jadi hitungannya sudah film yang udah lama susah tayang akhirnya. Oh itu kalau kita mau tayang di bioskop itu ada daftar tunggunya juga apa gimana? Betul, dan untuk film daerah itu agak susah. Makanya untuk sementara kita bikin film nasional saja dulu lah. Biar Lebih cepat, gampang. lebih ini ya. Daya tarik tersendiri tuh kalau kita bisnis perfilman tuh daya tariknya bukan hanya di cerita kali ya, di pemain juga. Pemain juga Berpengaruh. Jadi makanya ketika ada orang bikin film daerah itu harus dihargai, diapresiasi karena tidak mudah. Dia keluarkan uang dan belum tentu balik biasanya kan kalau untuk daerah ya. Kecuali kalau bikin film nasional yang sudah pakai artis besar itu biasanya kan ada kemungkinan sukses kan. Mungkin ditunjang dengan popularitas pemain itu sendiri ya, karena mereka otomatis promosinya tidak dibayar lagi. Mereka sendiri. Tetap dibayar juga biasanya. Oh beda. Ya. Beda kita proyeknya itu beda, kita bayar pemain, untuk promosinya juga nggak sukarela itu. Iya kan tetap diongkosi kalau kemana-mana kan harus. Oh, tapi setidaknya mungkin di platform sosial medianya mereka tuh. Oh ya, enggak ada. Itu pasti mereka akan promo. Cuma memang tantangannya kalau film daerah itu kan kita karena mengangkat budaya. Pasti. Terus harus ada pemain lokal kan, nggak mungkin semuanya pemain dari Jakarta semua yang dibawa. Nah itu beratnya di situ kadang-kadang kalau untuk dimintakan jadwal tayang di nasional. Nah, pihak bioskop merasa bahwa ini nanti nilai jualnya di mana, laku nih. Oh iya benar-benar. Salah situ. Berarti untuk produksi film daerah di hold dulu. Sketsa daerah mungkin ya, kita mainnya di Tapi tidak YouTube. juga. Kita tidak menutup kemungkinan. Kalau menurut saya tetap juga saya tidak membatasi. Kapanpun saya bisa bikin film daerah juga. Tergantung produsernya, investornya ya. Ya tergantung misalnya ada nggak yang mau bantu gitu join. Oh, oke. Kita join gitu. Kalau saya sendiri ya nggak mungkin lah. Karena mungkin karena produksi film itu sendiri memproduseri, dia investasinya tidak langsung balik, dia harus nunggu tayang dulu ya. Betul. Ya. Kecuali mau dibuatkan film pribadi, bisa ada nggak yang pernah nawarin gitu, buatin saya film dong, hanya untuk koleksi pribadi, ada nggak? Ya terserah sih, kalau orang mau bikin film bebas. Cuman ada beberapa juga saya akhirnya sejak berapa tahun inilah, saya sudah mulai juga milih-milih. Jadi tidak semua tawaran juga saya sikat juga. Maksud orang tawarkan mau bikin filmnya, saya juga pilih-pilih. Kalau filmnya menurut saya itu tidak bagus skenarionya, atau misalnya tidak akan laku. Itu dicek-cek juga. Saya bilang jangan, daripada buang uang, nggak usah Pak. Saya bilang daripada buang-buang uang. Ini sekedar sekilas informasi juga. Ini Kak Aco baru perdana pertama kali hadir di bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol secara terbuka. Mau di YouTube wawancara ya. Kemarin pertama sebenarnya perdana kita ada dialog diskusi itu bersama Kaseto kemarin ya di The Park Mall Kendari. Nah baru perdana pertama kali Kak Aco tuh membuka kisah tentang Epen Cupen. Jadi sebenarnya Kak Aco itu agak introvert. Orangnya itu agak introvert. Selama ini nggak mau pamer. Nah Kak Aco ini selama buat film atau memproduksi dan menyutradarai film itu, bahkan menyutradarai film Syahrini pun itu nggak mau diwawancara guys. Jadi ini eksklusif buat kita semua, buat teman-teman yang di Kendari khususnya. Kak Aco tuh memberikan kesempatan untuk bisa bergabung atau mau bertanya-tanya ya tentang bagaimana sih kita meniti karir di nasional atau di Jakarta, artis-artis daerah yang sudah Kak Aco bawa berkarir di Jakarta itu sudah lumayan juga sampai terkenalnya. Nah perbedaan mau tanya lagi, perbedaan mendirect artis daerah sama artis nasional itu susahnya kayak gimana? Ada tantangannya tuh gimana? Ya bukan susah, kalau artis nasional ya tidak susah.
Kita sebut apa dia sudah tahu kan maunya kita seperti Udah apa. kebiasaan. Langsung cepat. Pokoknya kita bilang maunya begini-begini dia sudah bisa tangkap dan dia sudah bisa interpretasikan apa maunya sutradara. Tapi kalau yang di daerah kan kita butuh ekstra, harus pendekatannya lebih panjang, ngobrolnya harus lebih banyak, harus pakai bahasa tertentu, pakai bahasa-bahasa tertentu baru bisa mengerti lagi. Tapi ini yang film Sahabat Anak The Movie yang dengan kaset ini baru pertama kali direct film anak-anak. Iya, ini passion saya yang dari dulu saya tunggu. Oh, tadi lagi yang janji lagi itu kali yang sudah sempat diucapkan akhirnya ditunaikan lagi gitu. Bukan, karena memang dari kecil saya punya passion untuk anak-anak. Dari kecil saya suka baca komik, suka main-mainan, sampai hari ini pun suka koleksi mainan-mainan anak-anak, segala macam. Pokoknya berbau dunia anak-anak, saya sangat passion. Jadi saya bilang, saya paling suka bikin film anak-anak. Nonton pun paling suka film anak-anak saya. Jadi selama ini saya tidak pernah ditawarkan bikin film anak-anak. Jadi ketika menggarap film Sahabat Anak, saya senang sekali. Karena itu dunia saya. Berarti mungkin agak lebih mudah ya. Sangat menikmati sekali membuatnya jadinya. Tapi kan untuk mengkontrol anak-anak itu beda dengan orang dewasa, Kak. Jadi mungkin agak lebih lama ya bisa syutingnya. Betul, makanya kan harus pakai 3 Astrada kalau kayak gitu. Oh, oke. Karena kan moodnya anak-anak itu kan beda dengan orang dewasa kan. Jadi anak-anak yang tadinya mau syuting tiba-tiba rewel. Betul. Ya, tapi intinya pokoknya setelah Sahabat Anak ini saya masih pingin lagi bikin film anak-anak berikutnya. Karena jadi apa ya, ketagihan lah bikin film anak-anak. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Kak Aco untuk perfilman Indonesia? Ya, saya sebenarnya hadir di perfilman Indonesia, masuk kemudian membuat PH juga sendiri sebenarnya karena saya tuh dari dulu ingin melihat film Indonesia yang beragam, bermacam-macam. Jadi yang tadi dibilang ada beberapa ide saya itu tapi belum sempat diwujudkan, itu adalah ide-ide yang tidak pernah ada di film kita. Jadi saya bosan lihat film hanya itu terus temanya hanya itu lagi, horor lagi, apa lagi. Saya pingin bikin film yang mungkin ada fantasi, kalau perlu ada post apokaliptik. Itu apa? Itu genre dunia setelah kiamat. Itu Oh, genre serem baru. juga ya. Itu kan genre-genre seperti itu, survivor. Oke. Itu Indonesia masih jarang sekali bikin film gitu. Makanya harapan saya itu memang ya saya ingin kalau ngelihat ada sinias-sinias muncul yang membuat tema-tema baru yang belum pernah ada. Kalau kita bikin yang begitu-begitu terus, jadi sampai kapan film kita maju kalau hanya begitu? Jadi hanya semu. Maksudnya bilang maju penontonnya betul banyak, tapi kan semu hanya itu saja temanya. Maunya itu beragam gitu, ada pilihan lah. Ada macam-macam ini, mau tema ini, dan temanya harus aneh-aneh, jangan cuman yang hanya yang orang kenal kan kayak drama, action, horor, gitu-gitu aja. Ya anak-anak termasuk jarang. Iya. Kayak yang Kaseto ini termasuk nanti agak beda karena kita bikinnya ada musikalnya, tapi musikalnya juga bukan seperti video klip, tapi dia seperti operet. Yang terakhir kan yang saya nonton tuh kayak yang film Petualangan Sherina, dia lebih kayak itu nggak? Iya, seperti itu, tapi ini lebih modern. Dan kalau Sherina kan hanya bernyanyi di satu tempat, kalau ini kan dia bisa seperti operet, dia bisa ini pengalaman hidup Kaseto juga ya, jadi mungkin agak lebih mudah. Betul, digabung dengan biografi, kemudian ada juga pencampuran dengan masa kini, pokoknya unik lah. Dan ada juga pencampuran animasi di dalamnya. Jadi selalu kita ingin membuat sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah ada di film kita gitu. Karena prinsip saya tuh gini, saya pikir kalau orang tawarkan saya bikin film, kalau film itu sudah banyak di luar sana, sudah, buat apa tawarkan ke saya? Gitu. Kecuali kalau sesuatu yang beda, yang baru, boleh, ya udah silakan kita buat. Tapi kalau yang sudah banyak orang bikin, buat apa gitu? Ya mungkin jadikan perbandingan lagi ya. Nah, kecuali misalnya kalaupun saya bikin horor, ada beberapa horor yang akan tayang nanti. Oh, oke. Dan soon akan tayang film yang sudah diproduksi tapi masih nunggu jam tayang ya. Ya. Ada yang satu yang masuk editing masih di kayak Kolong Mayit misalnya.
Oh, ada film horor terbaru dari Kak Aco, nanti judulnya Kolong Mayit. Ya, salah satu PH-nya kan juga Sultra Cinema Investama. Oke, PH Sultra Cinema Investama berarti PH lokal dari Sultra ya? bukan lokal, Oh, PH bukan. nasional. Oh, nasional, tapi yang punya Ya. Sultra. Ya. Wow, wah, hebat ya, sutradaranya dari Sultra, PH-nya juga dari Sultra. Jadi memang sekarang Sultra lagi bisa setidaknya bisa ikut bersaing dengan PH-PH yang ada di Jakarta ya, nasional, bersaing secara nasional juga. Ya, jadi walaupun kita bikin horor, tapi horornya harus sesuatu yang juga baru, yang belum ada. Misalnya kalau biasanya orang bikin setan-setannya cuma begini-begini, kita bikinnya harus beda. Kali ini ya lebih realistis, lebih tidak sekedar hanya mitos-mitos begitu. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Aco. Kita berharap Epen Cupen akan kembali melejit dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman konten kreator di Sulawesi Tenggara, khususnya bersama sutradara kita yang juga putra daerah. Kak Aco, semoga film yang belum tayang ini sukses, melejit berapa juta penonton, 1 juta penonton ya minimal ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih atas cerita inspirasinya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin juga menjadi sutradara dan menjadi artis misalkan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya dengan tokoh-tokoh inspirator dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aco.